Halo Sobat Nadir dimanapun berada. Tak terasa Nadir Podcast telah memasuki episode ke-100. Nah, kalau biasanya kita mendengarkan cerita, pengalaman, kisah kehidupan dari beragam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kali ini kita kedatangan seorang penulis buku Nadir bicara pada kertas putih, yaitu Christine Samah, dan juga seorang sutradara, Eugene Panji. Mereka akan ngobrol mengenai masalah kesehatan mental dari perspektif penulis dan rencana mengangkat kisah nyata dalam buku Nadir menjadi sebuah film layar lebar. Pasti seru dan menarik, ya kan? Oh ya, kalau biasanya yang jadi host gue sama Rira, di episode spesial ini ada Adriana Elizabeth yang akan memandu dialog dengan para tamu podcast kita. Oke Sobat Nadir, mari langsung saja kita simak perbincangan mereka. Itulah kesedihan dan kesendirian yang sangat dalam mungkin bagi saya karena keinginan untuk selalu berkumpul tapi tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau dibilang kesepian, aku orang yang sangat kesepian. Contoh misalnya gini, ketika istri lagi keluar kota, anak-anak lagi kemana gitu, terus langsung tulis dosa keluar tuh. Oke, gue mau kesini, gue mau kesini, mau kesini, mau kesini. Gue mau ngehubungin si A, si B, si C, si D gitu. Yang terjadi adalah no. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Salam jumpa Sobat Nadir dimanapun berada. Kita sekarang akan memasuki episode ke-100. Dan hari ini kita sudah kedatangan 2 tamu istimewa. Nanti saya akan perkenalkan masing-masing. Pertama, Christine Samah. Yang kedua adalah Eugene Panji. Nah, supaya lebih afdol, saya akan berikan waktu untuk para narasumber untuk memperkenalkan diri. Mungkin ladies first ya. Of course. Silakan, Christine. Ya. Terima kasih Bu Adriana, nama saya Christine Samah. Saya punya latar belakang sebagai jurnalis dan 5-6 tahun terakhir saya menjadi penulis independen. Jadi saya lebih banyak menulis, kemudian jalan-jalan dan menulis. Baru-baru ini juga baru pulang jalan-jalan. Iya, baru pulang dari Lama Papua. ya, 2 minggu ya. Ya. Oke. Dan ini kehadiran Christine di sini sudah yang kedua nih, karena pernah hadir tahun lalu bicara tentang Writing for Happiness ya kalau nggak salah. Writing for Happiness. Sekarang lebih nanti kita bicara soal buku dan juga rencana launching buku yang berikutnya. Ya, thank you Christine. Silakan Eugene, perkenalkan diri ya. Oke, terima kasih Ibu. Nama aku Eugene Panji, latar belakang dari industri kreatif. Udah sekitar 27 tahun di industri kreatif. Terus kemudian kesibukan hari-hari sebagai sutradara, baik itu sutradara film atau sutradara iklan. Dulu grew up dari sutradara video klip gitu. Nah, hari ini kegiatannya selain jadi sutradara, biasanya masak karena professional cooking gitu. Terus kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan ke komunitas karena memang aku running di community hub gitu. Jadi udah hampir 11 tahun kegiatanku lebih banyak berinteraksi sama berbagai macam komunitas, mostly teman-teman di Gen Z dan Gen Y, lebih ke situ. Oke. Nah, karena sudah bicara soal kesibukan, kenapa suka cooking sih? Soalnya dari kreatif gitu, tiba-tiba apa itu bagian dari kreativitas juga ya cooking ya? To be honest, my true happiness is masak. Oke. Tapi sebetulnya kayak tadi aku bilang, maksudnya gini, my background adalah kreatif. Nah, kayaknya semua lini kehidupan itu memang harus involve kreatif gitu ya, sisi kreatif gitu. Dan salah satunya masak gitu. Aku ngerasa kalau masak itu kayak ngelukis. Karena segala macam rasa ada di situ gitu ya gitu. Terus kemudian setelah selesai terus kayak pameran gitu, ngeliat orang enjoy the food, enjoy the taste, itu kayak that's my true happiness sih gitu. Jadi itu salah satu juga cara untuk mengatasi
Kalau lagi misalnya lagi bete atau Lagi down, lagi apa? down Ya, gitu ya, ya. Ah, good. Cara berinteraksi tentang rasa sih di situ gitu ya. Oke, so you are what you eat ya. Yes, definitely. Kapan-kapan boleh ya kita Boleh cobain ya banget. masakannya. Karena taunya kan sebagai sutradara belum pernah Ya. nyobain masakan Ya. ala Chef Eugene. Next time ya. Yes, please. Oke, balik ke Christine dulu nih soal kesibukan. Tadi udah disebut menulis sama traveling. Iya. Bisa diceritain lebih jauh nggak tentang kesibukan itu? Ya sebetulnya dari kecil kayaknya saya tuh kalau diingat-ingat lagi gitu, dulu waktu kecil itu memang seneng banget baca koran. Waktu itu koran yang langganan di rumah itu Sinar Harapan. Oke. Terus ada salah satu rubrik apa namanya ya? Namanya itu tokohnya itu Cemplon. Oke, iya, Dan iya, aku tuh betul-betul. selalu ngerasa kalau I baca remember that. baca kolom itu tuh kayaknya gua tuh ya. Oh gitu ya. Jadi sejak saat itu tuh aku suka banget pengen bercita-cita jadi penulis. Nah, terus cuma waktu begitu lulus kan aku jadi jurnalis. Awalnya tuh nggak terlalu suka, tapi ternyata kerjaan jurnalis tuh nyandu Nyaman. banget, Oh, oke. nyandu Waduh, banget gitu. agak bahaya nih kalau bicara nyandu. Bahaya bener Oke, karena nggak akan mungkin bisa lepas. Kayaknya kita aduh udah nggak mau lagi di apa namanya. Tapi tetap aja. Sampai pada akhirnya ternyata nggak bisa double pekerjaan meskipun itu jurnalis dengan menulis, sampai akhirnya memutuskanlah harus milih salah satu dan saya pilih jadi penulis karena saya ingin pada saat masih kuat itu bisa traveling sambil tetap menulis gitu. Dan ternyata ketika menekuni profesi sebagai penulis itu menemukan banyak hal yang tak terduga, termasuk menjaga keseimbangan, Iya. keseimbangan mental dan universe sebagainya ya. Balance banget lah yang belum pada nulis. Jadi kayaknya salah satu inspirasinya menulis itu dari traveling itu ya? Iya. Oke, berapa banyak tuh kira-kira? Maksudnya apakah setiap traveling itu terus punya ide untuk nulis sesuatu gitu atau gimana? Yang mix menulis dan traveling itu beberapa tahun terakhir ya. Tapi yang saya dapat banget ketika saya kemudian memutuskan berprofesi sebagai penulis itu, saya merasa lebih jujur dan lebih adil melihat kehidupan. Artinya gini, misalnya kita kalau dulu ya sebagai jurnalis itu seringkali kalau yang namanya profesi A gitu, itu pasti image-nya negatif. Kemudian profesi B itu pasti bagus. Nah, gitu ya. Ada judgement Ada gitu judgement. Ya, karena sebagai jurnalis kan waktu itu saya juga diajari untuk selalu membela ketidakadilan, orang yang tertindas dan sebagainya. Dan itu tuh basic banget bagi profesi saya kemudian ketika menjadi penulis. Tapi satu hal ketika kemudian menekuni profesi menulis lebih dalam itu nggak mudah untuk judgement gitu. Artinya kalau even lebih wise dong ini Iya. ya. Lebih wise gitu. Iya. Kayaknya itu bagian yang sangat terasa banget di saya ya. Misalnya sekalipun dia teroris sekalipun dia koruptor atau apapun penjahat kelas apapun gitu, kita itu bisa melihat sisi bahwa dia juga manusia. Sama seperti kita, bahwa kita nggak harus mudah menghakimi orang karena apapun itu ada alasan-alasan yang kita nggak tahu gitu. Nah itu yang mungkin beda banget pada saat dulu saya jurnalis. Jadi, ya kadang-kadang tuh kalau waktu masih jurnalis lapangan itu ya kadang-kadang galaknya. Namun saya pernah loh sama narasumber tuh sampai Berapa banyak korbannya? sampai naik meja untuk menanyain narasumber yang kita anggap my dia God. salah. Iya.
yang kalau kita nanya sampai apa namanya kadang-kadang sesudah pulang itu kira-kira kalau untungnya belum seperti sekarang ya, sosial media dan kamera ada di mana-mana ya. Kalau seandainya itu terjadi sekarang, yang kami lakukan pada saat itu Selesai ya udah. tidak terbayang itu anak-anaknya dan keluarganya gitu. Misalnya kalau kita nanyain begitu apa ya, begitu sebetulnya nggak kejam sih, tapi begitu straight to the point gitu ya. Nah itu mungkin nggak tahu deh. Oke, nah ada satu karya Christine yang terbaru ya. Ini buku ditulis oleh Christine Samah, judulnya Bicara pada Kertas Putih. Ya, ini adalah kisah-kisah dari para narasumber yang pernah diundang ke podcast Nadir. Tapi karena Christine yang menulis, pasti punya semacam apa ya, kesan-kesan yang berbeda nggak sih dari membaca kisah para narasumber ini? Boleh diceritakan? Ya boleh. Ya. Jadi buku ini memang sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya adalah narasumber dari Nadir Podcast ya. Dan ini bagian yang bagi saya ini pengalaman yang luar biasa juga, karena rasanya sesudah menulis buku ini kemudian saya lebih memiliki simpati yang lebih dalam pada generasi milenial, generasi Z, dan sekarang udah mulai generasi Alpha yang sebetulnya waktu itu tuh berapa tahun yang lalu saya pernah diskusi buku dengan psikolog sosial UI ya, dia bicara soal generasi Pi kemudian, tapi waktu itu tidak terlalu menghayati. Tapi begitu mengikuti Nadir Podcast, kemudian saya juga menginterview lagi kan, banyak sebagian besar narasumber yang ada di sini saya interview ulang untuk lebih memahami lagi, lebih menghayati lagi apa yang mereka rasakan gitu. Itu memang banyak hal yang kita nggak bisa berhenti. Kita nggak bisa berhenti untuk belajar, harus terus belajar. Dan kemudian mungkin karena saya juga sudah mulai wise tadi dibilangnya, tidak mudah menghakimi ya. Artinya apapun yang diceritakan di sini kemudian menjadi pelajaran buat kita. Generasi, aku tuh generasi apa ya? Generasi 5 tahun di bawah saya itu kayaknya ada nanti mungkin ya. Pokoknya bukan gue baby boomer lah. Saya kayak yang baby boomer. Kita menolak tua. Menolak tua, betul. Ya, nah dari buku ini juga kemudian menginspirasi saya dan teman-teman untuk lebih memperhatikan soal mental health. Dan ketika menulis buku ini, saya hampir semua ya buku yang saya terbitkan itu saya diskusi sama anak saya. Kemudian surprise juga ketika saya cerita bahwa ini loh ada generasi yang begini gini ada masalah begini gini. Terus dia bilang, aku tuh pemerhati mental health loh, kata dia. Hah? Wow. Sejak kapan? Jauh sebelum penulis melakukan itu. Iya, ternyata kemudian banyak perspektif yang anakku 27 tahun. Banyak perspektif yang dia berikan ketika kemudian saya membaca ulang buku ini. Dan ternyata memang ini menjadi isu yang sangat penting saat ini. Bagi saya cerita-cerita dalam buku ini realitas yang kita hadapi saat ini. Itu sih yang saya lihat. Nah, saya mau tanya ke Eugene nih. Siap. Bukunya keren banget, aku udah baca. Iya. Saya belum Terima bilang kasih. itu, sabar dulu. Dia udah baca bukunya, udah dapat tanda tangan penulisnya. Udah, gila. Saya belum loh. Ntar kamu mesti tanda tangan. Udah juga. dapet. Nah, boleh diceritain nggak setelah membaca buku ini, menurutmu gimana? Oke, gini, ternyata tuh mental health issue itu memang sudah dari zaman dahulu kala gitu. Cuma mungkin kemudian istilah itu tidak terlalu populer gitu ya. Aku dan teman-teman atau keluarga juga mungkin salah satunya gitu. Dan rasanya kalau mental health tuh kayaknya memang bukan usia tertentu, memang kayak sampai Semua, yang ya. gitu ya. Semua lah gitu. kalangan. Orang-orang yang di ambang kematian pun juga punya masalah mental health Iya. somehow gitu kan. Nah, kalau ngeliat dari ini karena beberapa dari narasumber di buku ini
kebetulan aku kenal baik gitu. Jadi I know exactly what happened gitu. Itu satu gitu. Cuma yang menarik adalah mungkin gini. Karena aku backgroundnya satu, aku orang kreatif, terus kedua aku udah punya anak, udah berkeluarga gitu, terus kemudian yang perlu kita sadari adalah memang ternyata kita harus wide open sih melihat isu ini gitu. Dan tidak cuma wide open, kita harus punya berapa titik angle kamera gitu kalau orang sutradara gitu. Kenapa? Karena ya tadi kayak Mbak Christine bilang gitu, ternyata begitu digging lebih banyak itu, terus ternyata gila ya isunya tuh bukan cuma tentang A gitu, tapi begitu kita ngeliat dari angle yang ini, kok ternyata lebih parah di sini gitu. Karena menurutku gini, hidup kita tuh kan kayak penuh dengan labirin gitu kan. Nah yang terjadi dari buku ini gitu yang aku baca gitu, banyak orang-orang tersesat sama labirin-labirin yang kita bangun. Terus kemudian kita panik sendiri gitu. Jadi we are who design the labirin gitu in our mind, in our heart, in ourself. Terus kita enjoy di dalamnya gitu dengan apapun alasannya. Terus kemudian kita tersesat. Nah begitu tersesat kita panik, minta tolong siapa nggak tahu gitu. Itu yang terjadi hari ini. Dan yang aku senang dari buku ini adalah terus kemudian ketika aku baca, isu-isu anak-anak Gen Z ini ternyata isunya kurang lebih kok relevan ya sama gue ya gitu. Kok sama, terus aku kan kasih baca ke teman-teman juga. Iya ya, ternyata kita punya konektisitas yang sama, yang namanya mental health itu gitu. Terus triggernya juga sama, mostly kita terjebak sama labirin dalam otak dan perasaan kita gitu. Terus nggak tahu mau minta tolong sama siapa, sebenarnya gitu sih. Ya, saya jadi ingat waktu kita launching buku ini ya, bulan apa ya, saya kalau Juni ya. Juni. Itu kan kita undang satu psikolog namanya Ratih Ibrahim. Dia bilang setelah membaca buku ini ternyata memang orang-orang yang berani bercerita ini orang-orang yang memang berani dan jujur gitu. Karena hanya dengan cara ini kita jadi tahu sebenarnya masalah mereka apa sih, terus cara membantunya lebih bagus kan. Karena kalau diem aja kan juga susah gitu. Betul. Nah, menurut Eugene juga Christine ya, seberapa urgent sih untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental sekarang? Aku pikir ini tuh udah diambang di ujung tanduk malah loh. Aku tuh kemarin baru aja reunian gitu sama teman-teman SMA. Terus terakhir ketemu tuh mungkin kayak 7 tahun lalu gitu. One of dari mereka itu tuh ada satu temanku tuh yang punya anak cewek. Dulu terakhir aku ketemu tuh masih kecil banget gitu. Terus dia cerita, aku ceritakan, lo lagi mau bikin apa Jin? Ya nih aku lagi mau bikin film lagi nih, next journey-nya kita mau bikin tentang mental health. Hah? Kenapa? Terus tiba-tiba dia kayak yang surprise banget gitu, antusias gitu. Loh kenapa Din? Kamu kok tiba-tiba kayak surprise banget gue mau bikin, ayo dong Jin, kita penting banget bikin kayak gitu. Wah gitu, lo tau anak gue yang ini kan gitu. Ya kenapa gitu. Jadi ternyata anaknya cewek itu kelas 6 SD sudah melakukan self harm. Hah? Aku bilang, terus kamu taunya kapan gitu? Setelah dia kelas 2 SMP. Terus dia baru ngecek tangannya gitu. Padahal kalau ngeliat dari apa namanya visual nih dari apa namanya sosial media mereka tuh it looks like like very keluarga yang very warm, yang fine family gitu kan. Terus aku tanya kenapa dia melakukan itu gitu dari kelas 6 SD? Hanya karena ternyata anak ini punya tendensi pengen punya pacar. Terus sehingga akhirnya si anak ini ternyata ngaku kelas 6 SD itu dia pernah naksir sama cowok. Tapi dia bingung harus ngomong ke siapa. Terus tiba-tiba si anak ini mencoba ngedeketin cowok itu, terus kemudian terjadilah pembulian. Oh, si cewek itu dibully? Iya. Terus kemudian she doesn't know how to handle the situation. Terus mau ngomong sama ibu bapaknya nggak berani. Takut gitu kan ya? Takut gitu. Terus kemudian mulailah baca, lihat-lihat di sosial media lah, di apa namanya jaring sosial media lah gitu. Terus orang self harm, apa sih self harm? Terus dia mulai mengenal yang namanya self harm. Terus mulailah dia experience dengan itu. Terus kelas 2 SMP akhirnya ibunya tahu. Terus hari ini udah sembuh, udah mulai membaik, jauh lebih baik. Anaknya cuma bilang, iya mah ternyata aku cuma butuh ngobrol, butuh ditemenin, butuh di guide dari ruang-ruang yang tadi kalau bahasaku labirin tadi gitu. Gue lost di labirin gue sendiri dengan ekspektasi. Terus kemudian akhirnya terus orang tuanya datang hadir, tidak judging gitu ya gitu. Oh no, it's okay. Tuhan menciptakan kita hidup berpasang-pasangan, bla bla bla, saling tertarik.
visual attraction itu penting gitu, dan lain-lain, dan akhirnya terus kemudian mulailah membaik. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting sih, seberapa urgent sih hari ini? Urgent banget sih rasanya, karena generasi anak-anakku dengan semua kisah-kisahnya tuh aku udah denger banyak banget, karena tadi aku bilang di depan aku cukup intens berinteraksi sama banyak komunitas dan terutama anak-anak Gen Z gitu. Jadi jargon-jargon, idiom-idiom yang dia pakai, tren-tren yang mereka nggak suka dan mereka suka, social climbing yang mereka pengen banget gitu, ekspektasi dalam hidup. Sampai satu hari kemarin aku sempat cerita gitu, aku nemuin satu quotes keren banget gitu, we are a sad generation with the happy pictures. Itu tuh kayak wow, we are sad generation with the happy pictures. Yes, we are. Dan itu kayaknya bukan cuma untuk anak-anak. Kayaknya gue banget juga. Exactly gitu, kayak maksudnya kita Relate banget ya. Yes, kita tuh pengen tampil wow gitu gitu kan. Dia gitu kan, maksudnya we trying to impress everyone. Gitu. Ya kan. Maksudnya kita panik sama ekspektasi kita Kayaknya sendiri. kalau nggak gendut tuh udah happy. Nah, gitu. Akhirnya ekspektasi itu yang akhirnya terus kemudian menjadi problematika trigger kita sih sebetulnya. Jadi penting banget sih kalau ditanya perlu apa enggak, se-urgent apa, sangat. Oke. Gitu. Saya duga Kristi juga akan bilang sangat penting Iya. untuk ditangani. Nah, mungkin ada nggak semacam ide gimana ya sebaiknya kita tangani? Mungkin kalau dari pengalaman anaknya teman tadi yang remaja itu kan dia bilang gue butuh ditemenin nih, gue butuh ngobrol. Which is itu sangat inline dengan Nadir Podcast ya. Karena kita kan bicara semua hal kita bicarakan without any judgment gitu. Nah, cara-cara apa lagi ya kira-kira untuk misalnya bisa membantu mereka yang lagi mengalami persoalan. Ini aku atau Siapa aja? Oke. Boleh. Aku dulu kali ya. Jangan berebut ya. Ya, oke. Tadi di awal sebelum kita mulai tadi aku sempat cerita Mbak Christine ngomongin tentang storytelling. Maksudnya jago yang Mbak Christine lah gitu. Terus aku bilang, Mbak, hari ini sekarang juga ada lagi istilah baru namanya story doing. Jadi kalau ditanya gimana sih gitu, kayaknya kita memang harus bikin story doing. Maksudnya kita harus bikin movement-movement yang intimate gitu ke anak-anak ini gitu, orang-orang ini yang bermasalah, sehingga akhirnya mereka benar-benar merasa nggak sendirian sih gitu. Dulu pernah aku ditanya gitu ya sama salah satu acara di TV gitu, Jin, lo bagaimana sih lo mengajarkan kebaikan ke anak gitu, lo memberi contoh atau apa gitu. Ternyata story doing ini udah aku lakukan dari zaman dulu gitu. Aku bilang no, kebaikan itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi bukan ngasih contoh, karena anak zaman sekarang tuh tidak suka digurui, itu satu, rasanya ya gitu ya. Jadi approach kita ke mereka tuh nggak bisa tuh, kamu harus begini, nih lihat ayah, kamu harus ini lihat ayah, nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus doing legacy bareng-bareng, turun bareng, capek bareng, keringetan bareng, terus punya masalah bareng-bareng. Nah, that's we call Hadapin bersama yes, ya. betul, that's we call story doing gitu. Jadi itu seperti learning by doing nggak sih? kurang lebih seperti itu gitu. Cuma mungkin jargon hari ini mungkin bahasanya hari ini story doing gitu. Jadi kita melakukan kegiatan bareng-bareng, kita melihat bareng-bareng, kita menganalisa bareng-bareng, terus kita duduk bareng. Kita bikin apa ya? Nah, anak zaman sekarang tuh visual driven menurutku. Jadi kalau mungkin aku orang kreatif ya. Jadi aku percaya bahwa hari ini semua visual driven. Jadi segala sesuatu medium yang sifatnya visual itu akan membantu orang-orang ikut di dalamnya gitu. Itu makanya tadi kan gitu, we are a sad generation with the happy pictures gitu. Pictures tuh jadi penting banget tuh gitu buat orang-orang ini gitu kan gitu, entah itu pencitraan, entah itu whatever gitu. Eye branding lah tuh istilahnya kalau di orang-orang kreatif gitu, sehingga akhirnya mungkin story doing itu jadi penting gitu buat gerakan-gerakan yang mediumnya apa-apa, bisa film, bisa buku, bisa sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi santai gitu. Intinya sih memang nggak boleh sendiri gitu. That's Itu the sih. point ya. That's the point. Jangan sendiri gitu. Silakan Bu Christine. Kalau aku lihat ya sekarang itu generasi sekarang itu generasi yang memang harus mendapat banyak perhatian dari kita. Kenapa? Karena benturan peradaban lah, boleh dibilang seperti itu. Itu korbannya itu anak-anak sekarang. Banyak. Misalnya begini, lahir mereka sudah gadget, sudah berkenalan dengan sosial media. Saya selalu katakan bahwa
Kalau zaman saya kecil, sainganku itu hanya tetangga, se-RT, se-RW, kan kemana-mana masih jalan kaki, paling bersepeda, paling jauh naik motor ya kan. Tapi anak-anak sekarang begitu lahir, kemudian dia mengenal literasi, kemudian berkenalan dengan gadget, YouTube dan sebagainya, saingan dia seluruh dunia. Betul. Seluruh dunia, bayangkan. Paling sesuai dengan pertumbuhan ya, sesuai dengan usia gitu. Saya mengalami proses perjalanan bertahap gitu. Artinya dari teman se-RT, sekampung, kemudian sekolah, kemudian sekota, provinsi dan sebagainya, itu dilakukan tuh secara bertahap. Mungkin itu sesuai dengan pertumbuhan dan kematangan kita masing-masing. Tapi anak-anak sekarang siap nggak siap, lu harus melihat harus siap gitu. Di negara lain tuh hidup seperti ini, di negara lain seperti ini, dan itu disadari atau tidak, itu mempengaruhi cara berpikir mereka, dan kemudian mempengaruhi juga apa yang ingin dia capai, ambisi dia dan sebagainya. Mungkin mereka belum siap untuk melakukan itu semua. Nah, itulah yang kemudian berbenturan dengan budaya kita yang dari studi itu ya, baik di studi yang saya baca ya di Toraja, di Bali, kemudian di Jawa, yang namanya menceritakan kesedihan itu bukan hal yang biasa. bukan ditanam. Sementara anak-anak ini kan anak-anak gua kan, generasi kita kan, yang orang tua saya mengajari, di Jawa itu ada istilah mikul dur mendem jero. Artinya aib keluarga itu kalau bisa jangan diceritakan. Kalau kamu punya kesedihan, jangan ceritakan ke orang lain. Itu orang tua saya ajarkan seperti itu. Meskipun saya tidak menurunkan itu pada anak saya, tapi saya selalu mencoba memahami dan mencoba membangun komunikasi, dialog, supaya dia tidak cerita kemana-mana apa yang dialami, tapi kalau bisa diceritakan ke saya gitu kan. Nah, tapi apakah semua orang tua berlaku seperti itu? Itu I don't think so. Iya. Nah, itulah benturan yang sesungguhnya yang terjadi. Artinya generasi yang dididik dengan budaya-budaya yang kaku itu harus berhadapan dengan anak yang tiba-tiba dia mengerti kehidupan, cara hidup orang India, cara hidup orang Jepang, cara hidup orang Korea dan sebagainya, yang kemudian menjadi obsesi mereka. Nah, itulah yang menurut saya PR kita bersama ya, PR berat yang harus kita hadapi bersama, yang harus dihadapi anak-anak ini. Ini ya generasi yang harus benar-benar kita tolong. Nah, salah satu yang saya lihat untuk bisa mengatasi gap kebudayaan dengan realita yang terjadi itu, ya saya sih selalu mempromosikan untuk membuat diary, journaling, kemudian mengungkapkan rasa hatinya itu dengan berbagai cara. Kalau saya karena penulis, saya selalu mempromosikan untuk tulislah apa yang kamu pikirkan ya, kesedihan apa yang kamu pikirkan, meskipun itu bentuknya bukan dalam kalimat-kalimat yang runtut sebagai sebuah cerita, tapi tuliskan aja, barangkali itu membuat kertasnya menjadi robek karena emosi dan sebagainya. Tapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Cooking termasuk, cooking termasuk, painting juga mungkin, painting termasuk, apapun. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa melihat tuh, apa sih sebetulnya kecenderungan atau kegemaran anak kita yang bisa menjadi bagian untuk merilis. Saya waktu kecil, anak saya, kamu suka apa? Dia nggak suka musik. Maksudnya suka musik, tapi dia nggak suka main musik. Tapi aku paksa. Jadi dia nggak happy dong. Nggak happy, tapi saya bilang suatu saat ketika kamu lagi ada masalah,
Mungkin cara itulah yang bisa menjadi penyaluran. Mungkin tidak akan laras musiknya, mungkin tidak akan enak didengar, tapi paling enggak itu bisa. Nah itu banyak cara yang bisa menjembatani itu untuk apapun hidup manusia itu. Hatinya seperti botol, seperti gelas yang setiap hari kalau diisi dengan masalah-masalah, lama-lama juga akan tumpah. Dan itu harus ada penyaluran untuk itu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Oke, thank you. Tadi bagus-bagus nih cara bagaimana mengatasi masalah-masalah mental itu ya. Nah sekarang, tadi kan kita ngomongin orang nih. Sekarang saya pengen cerita dari masing-masing. Pernahkah merasa something yang misalnya lonely atau disappointed, terus atau apapun, sadness atau apa gitu, pernah ngalamin dan rasanya kayak apa sih? Spesifik ya. Ayo Sweet. Undang aku. Tapi aku duluan. Sabar ya. Christine silakan. Jadi aku baru ingat ya. Nah, kan akhirnya setelah ditanya baru ingat. Tadinya bilang kayaknya gue happy aja gitu. Saya happy aja. Jadi saya ternyata saya pernah mengalami masa ketika boleh dibilang itu kesendirian atau kesedihan ya. Ketika itu koran tempat saya bekerja tutup. Sinar Harapan itu? Bukan Sinar Harapan. Jadi sesudah Suara Pembaruan kan saya pindah ke Suara Bangsa. Nah Suara Bangsa itu umurnya hanya 9 bulan dan belum siap banget. Baru 9 bulan terus tutup. Jadi belum siap banget untuk mandiri. Mungkin usianya juga masih cukup muda dan pengalaman itu mungkin baru 10 tahun lah jadi wartawan gitu. Jadi untuk tampil seperti sekarang dengan nama sendiri itu masa iya sih ada orang percaya gitu. Jadi pada saat itu saya pengen banget selalu berada dalam komunitas sesama jurnalis yang sama-sama di PHK bukan PHK, sama-sama menghadapi persoalan itu. Tapi kan semua orang juga pengen mencari jalannya sendiri. Nah itulah Pak bagian bagi saya. Itulah kesedihan dan kesendirian yang sangat dalam mungkin bagi saya karena keinginan untuk selalu berkumpul tapi tidak bisa terpenuhi. Apalagi waktu itu sepertinya saya paling junior di antara teman-teman gitu. Jadi itu sampai kadang-kadang saya nelpon temen itu berkali-kali gitu. Begitu nggak diangkat itu rasanya aduh. Runtuh dunia. Jadi setiap kali rasa gitu pasti nelfon teman-teman yang lain gitu? Bukan. Kesedihan itu justru muncul pada saat teleponnya nggak diangkat. Nah, merasa nggak diperhatikan juga, terisolasi. Iya. Dan kadang-kadang saya ngerasa tidak berpikir bahwa dia sedang ke toilet atau dia sedang apa pokoknya maunya terus direspons gitu. Iya benar. Itulah. Jadi tapi kemudian ya seiring berjalannya waktu kan kemudian bisa lebih memahami bahwa nggak semua orang ada juga sih yang emangnya kalau nelpon harus selalu diangkat, ada juga yang gitu. Sekarang sudah lebih paham. Sudah lebih bijak untuk tahu. Mungkin dia sedang sibuk juga. Iya, emang yang sepi cuma Christine doang. Gitulah, gitu. Pada saat itu, tapi kemudian ada berdiskusi kan, kemudian kenapa kamu tidak membangun namamu sendiri? Kenapa kamu tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuanmu sendiri? Jadi memang dukungan dari orang-orang yang terdekat itu memang penting banget ya. Waktu itu teman saya selalu mengatakan kamu itu punya potensi ini. Meskipun saya tahu ada potensi itu, tapi kan nggak percaya diri dan seterusnya gitu. Nah tapi kemudian seiring berjalan waktu, kemudian ngelihat oh iya ternyata tulisan saya
disukain banyak orang dan seterusnya dan akhirnya berani untuk tampil sendiri gitu. Perlu waktu berapa lama ya kira-kira waktu itu sampai akhirnya oke terus punya percaya diri, bisa muncul dengan nama sendiri? Berapa lama ya? Cukup lama atau? Cukup lama lah. Cukup lama lah. Kalau dulu kan misalnya ya pada zaman saya jadi wartawan Suara Pembaruan itu kan namanya itu cukup Christine siapa? Christine Pembaruan. Iya. Jadi kan langsung Identik ya. identik ada predikatnya, langsung orang recognize itu. Oke. Mungkin dia orang tidak recognize nama saya tapi company-nya, korannya dan seterusnya. Tapi kemudian lama-lama saya mau coba. Saya lupa berapa lama ya, tapi suatu kali saya memutuskan untuk kenapa saya nggak bilang Christine aja. Christine yang jurnalis gitu. Kemudian Christine yang penulis dan seterusnya gitu. Dan ternyata orang-orang yang pernah menjadi narasumber atau pernah yang kenal, mereka nggak lupa pada apa yang saya lakukan. Jadi itu membangun kepercayaan diri semakin. Jadi intinya adalah jangan menganggap diri terlalu jangan underestimate pada diri sendiri. Nggak boleh Ya. memang. Tidak boleh. Gitu. Kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu ada nilainya dan jadi jangan underestimate siapapun itu. Saya senang akhirnya. Karena waktu tahun lalu bilang Nggak ada. Berarti for happiness. Nggak pernah. Saya nggak pernah sepi. Saya nggak pernah. Yakin saya bilang. Ketemu akhirnya ceritanya waktu Suara Pembaruan Iya, itu. benar. Oke, thanks Christine. Nah, sekarang gilirannya Eugene, please. Aku ya? Aku tuh orang yang punya banyak teman tapi selalu kesepian. Bisa diceritakan kenapa seperti itu? 2 hari lalu aku baru aja bilang ke teman-teman, aku nanya, bisa nggak ya gue jadi orang yang biasa-biasa aja gitu? Kok kayaknya susah banget gitu jadi orang yang biasa aja tuh kok susah banget ya gitu. Terus orang-orang bilang, maksudnya gimana sih jadi orang biasa? Ya biasa aja, yang punya keinginannya yang biasa aja gitu, yang nggak terlalu meledak-ledak, nggak terlalu ya pokoknya bisa aja gitu. Minum espresso tiap hari gitu. Oke, terus. Terus salah satu temanku bilang gitu, Eugene masalahnya gini, dalam hidup lo tuh pilih vehicles, lo tuh roller coaster gitu, itu yang lo pilih. Masalahnya bukan odong-odong gitu. Kalau odong-odong kan, odong-odong ya udah segitu aja gitu kan. Hidup lo tuh lo memilih hidup yang high risk selalu gitu. Lo selalu mencari masalah. Dengan begitu lo merasa hidup gitu. Sampai terus udah 3-4 tahun terakhir ini terus lagi kayak lumayan panic attack sih, to be honest gitu. Lumayan anxiety keluar gitu. Ketika terus kemudian berpikir, aduh gue pengen dong jadi orang yang biasa aja, yang berpikir biasa aja, yang mengerjakan sesuatu yang biasa aja, yang nggak perlu mikir, wah gue harus bikin sesuatu yang punya prestasi nih, gue harus yang ini nih, harus yang beyond orang pikirin gitu. Mau jadi yang one of a kind gitu. Tapi itu bukan by design, pengen itu kayaknya naturally memang, mungkin lagi-lagi latar belakangku orang kreatif kali gitu ya. Pengen punya sesuatu yang orang nggak mikirin, orang nggak ngelihat di situ gitu. Itu jadi kayak udah mendarah daging. Jadi every single things in life tuh selalu berpikir gitu. Kalau masak, oke, orang bikin ini. Kenapa sih semua orang bikin itu gitu? Kenapa nggak bikin begini gitu? Terus orang ngeliatnya begini, kenapa sih harus ngeliat dari angle itu? Kenapa sih nggak ngeliat angle dari ini gitu? Jadi selalu nyari gara-gara gitu loh. Sehingga akhirnya terus kemudian terlalu kreatif mungkin ya? nggak tahu ya, mungkin ya, nggak tahu juga sih. kreatif Sampai sih. aku berkali-kali ngomong ke beberapa temanku yang psikolog gitu ya, aku tuh sebetulnya bisa dikategorikan orang gila nggak sih gitu? Karena takut sendiri jadinya kan gitu kan. Am I crazy or what gitu? Karena kayaknya apalagi terus kemudian sebenarnya efeknya kenapa tadi aku bilang aku tuh punya banyak teman terus kemudian aku orang yang sangat kesepian. Semua orang nggak percaya kalau aku bilang gue tuh introvert tahu gitu. Nggak mungkin banget lu ceriwis kayak gitu. Lu tuh super ekstrovert, gila lu beyond ekstrovert. Masa sih gitu? Terus bikin tes. Iya sih hasilnya ekstrovert tapi tetap denial.
bahwa aku bukan orang yang ekstrovert, aku introvert. Tahu nggak kenapa aku bilang introvert? Saking otaknya terlalu cepat berpikir, saking segitu tidak biasanya, terus akhirnya tuh bumi ini gitu dengan isinya tuh kayak nggak bisa menyerap gitu, nggak bisa ngikutin speedku, sehingga akhirnya aku sering banget berdialog dengan diri sendiri. That's I think I'm crazy. Sampai sekarang gitu. masih rasa lonely? Masih gitu. Aku ya masih banget gitu, Bu. Maksudnya gini, aku sering banget dalam kondisi apapun gitu, terus tiba-tiba berdialog sendiri gitu dengan pikiran gitu. Dan itu tanya jawab sendiri gitu, bertanya, hatinya bertanya, terus otaknya menjawab, dan sebaliknya. Dan itu yang membuatku jadi gila gitu rasanya ya. Tapi kalau dibilang gila juga nggak apa-apa lah ya. Enggak, kayaknya belum itu kesimpulannya. belum. Naik terus. Nah, jadi kalau dibilang kesepian, aku orang yang sangat kesepian. Contoh misalnya gini, ketika istri lagi keluar kota, anak-anak lagi kemana gitu, terus langsung tulis dosa keluar tuh. Oke, gue mau kesini. Gue mau ngehubungin si A, si B, si C, si D gitu. Yang terjadi adalah no. Bingung. Satu pun nggak ada yang ngapa-ngapain. dihubungin. Jadi diem aja. Bingung. Akhirnya cuma di rumah paling masak, atau nggak nulis, atau nggak nonton TV tapi tidak ditonton. Dia yang suruh nonton ya. Iya, dia nonton kita gitu. Bener, itu sering banget, Mbak. Jadi kita sibuk aja sendiri gitu, terus baca buku tapi pikirannya kemana-mana. Kalau dibilang mungkin lu punya masalah dengan fokus, oh nggak banget, aku super fokus malah gitu, terlalu fokus, terlalu sharp gitu, sehingga akhirnya terus kemudian saking runcingnya, terus kemudian malah jadi kayak akhirnya menyakiti diri sendiri dengan maksudnya dengan pikiran, dengan perasaan dan lain-lain gitu. Jadi kalau ditanya kesepian sangat sampai hari ini, butuh teman. Yes gitu, sampai kemarin beberapa minggu, 2 minggu terakhir aku sampai WhatsAppin beberapa temanku tiba-tiba, Teh, lo mau nggak sih jadi sahabat gue, bla 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 bla. Terus semua satu-satu sahabat aku WhatsAppin gitu. Terus Bapak Kek, mereka manggil aku Bapak Kek, ayo oke gitu. Kenapa sih gitu tiba-tiba ada sadar tiba-tiba WhatsAppin gitu. Butuh legalitas gitu, bahwa iya, saya mau jadi sahabat kamu. Ya, saya teman Itu kamu. harus di state gitu. Iya. Baru kamu rasa ekspektasimu tercapai. Iya. Wow. Wow, I know, wow. Jadi sebenarnya ada assessment dari teman-teman ya, misalnya mungkin kamu terlalu high expectation gitu. Itu bisa nggak dikurangi dikit gitu supaya kamu nggak terlalu I'm merasa. trying to, but I don't know how. Karena menurutku ekspektasiku tuh biasa aja gitu. Misalnya gini, tidak datang telat itu tuh menurutku hal yang sangat biasa. Makanya tadi aku WhatsApp, Iya. Bu, aku ini. Kira-kira Bu, 145 baru akan tiba. gitu. Mungkin juga ada unsur OCD-nya kali ya. Itu Mbak, dulu tuh saya Aku gini. juga suka datang lebih awal. Iya. Tapi aku nggak nuntut orang datang lebih awal. Tapi kalau ada yang telat aku marah. Definisinya sama ya, cuma Tapi ekspresinya aku bilangnya berbeda. begini, kalau acara harus mulai jam 4, kita mulai jam 4. Jangan menghukum yang datangnya lebih awal. Iya benar sih. Dulu tuh deh, misalnya gini, ada temanku mau nikah. Bulan depannya Jin gue nikah. Oke. Di mana? Di sini. Oke. Itu tuh aku udah tahu loh. Hari ini nih kalau ditelepon, hari ini buat bulan depan aku udah tahu aku mau pakai baju apa, aku mau naik mobil apa, Make a mau good lewat preparation mana. ya. Karena aku tahu kalau lewat tendian itu akan ngelewatin berapa lampu merah, ada berapa lobang, ada berapa speed bump. Sedetail itu? Iya. Ampun, aku sih enggak. Mengganggu banget. Dan itu sebenarnya mengganggu sih, terus terang mengganggu. Ya, of Tapi course. Aku tahu nggak kalau ada temen, kok aku nggak? Nggak apa-apa, silakan boleh. biar aku sendiri. Jadi, nih ada undangan nih bulan depan gitu kan, udah merencanakan gitu, bajunya ini, sepatunya ini dan sebagainya gitu. Hari H ternyata harus ada ini, bisa lo pakai baju seadanya. Karena udah plannya berubah langsung. Oh. Wow. Dan yang penting datang. Yang penting datang. Itu yang paling ditunggu sih. Orang kan nggak tahu kita mau pakai baju apa. Jadi pakai udah merancang pakai, nanti jahit baju ini udah semua. Hari H ada apa gitu, aku cuek aja. Sekarang si anak mah udah ada Google Maps ya. Gedung nggak tahu tinggal cek ya.
Dulu sebelum ada Google Maps, aku kalau mau meeting nih, lusa atau 3 hari Survei lagi dulu. meeting dia. Survei dulu. Bener. Segitunya nggak penting banget kan? Nggak Penting sih banget. menurut saya, ada Aku nggak pentingnya penting. juga. Tapi buat banyak orang normal, it's too much Eugene gitu. Lu bisa nggak sih jadi manusia gitu? Yang Jadi biasa-biasa manusia aja aja gitu. gitu. Jadi kalau pas hari kondangan, terus tidak cukup waktu untuk ke salon, ke ini pakai Stres baju ya? yang udah disiapkan, nggak stres aku. Oh, nggak, biasa Terus aja. aku bilang, yang penting salonnya atau aku datang. I want to be like this. Iya beneran. Aku bisa pakai sepatu cats. Aduh, gila. Mungkin nanti ya, kalau getting older mungkin agak lebih I'm wise. old already now. No, compared to me. Ya. Oke, sejak kapan Eugene merasa bahwa kamu tuh memang kesepian terus gitu? Sejak kapan sih? Atau Ternyata sejak dari kecil. Oh ya? Pertama, satu, aku hidup di lingkungan, aku 6 bersaudara dan semuanya perempuan. I'm the only laki-laki di rumah. Oke. Selalu bilang, oh pasti lu anak yang paling disayang. Surprisingly no. Bapak saya takut saya kebanci-bancian gitu karena saya hidup di lingkungan Mayoritas perempuan gitu. gitu. Terus dari kecil saya suka masak dan dia panik gitu. Kok laki-laki suka masak gitu, sementara bapak saya dari lingkungan dulu instansi yang Berseragam. berseragam lah gitu. Ternyata terbukti sih gitu. Sekarang chef banyak yang laki-laki juga anyway kan gitu susah kan. kalau pakai wajan besar Yes, itu gitu ngaduknya kan. gimana? Terus saya tidak terlalu suka olahraga-olahraga yang terlalu laki-laki gitu. Maksudnya kayak saya nggak ngerti bola, saya nggak ngerti biliar, saya nggak ngerti golf gitu. Olahragaku lagi-lagi one of kind, senangnya yang kalau nggak berdarah kayak nggak keren deh gitu. Akhirnya mainnya skateboard, mainnya BMX, mainnya panjat tebing. Kok kalau makin jatuh makin sakit tuh kayak wow banget gitu. Tuh. Terus akhirnya dari kecil tuh udah terbiasa di lingkungan yang nggak ngedukung gitu loh. Jadi survive dengan situasi yang ada. Kecil di rumah akhirnya mau nggak mau berinteraksi sama perempuan-perempuan itu gitu, adik dan kakak saya gitu, dengan yang dunianya drama banget pada masa itu gitu kan. Terus diperlakukan mungkin kayak cowok, terus tiba-tiba kakakku, aku bangun tidur tiba-tiba dia lagi telanjang aja gitu. Gila, udah ada sendiri gitu. Jadi bener-bener nggak dianggap ada gitu kan. Dengan kayak gitu terus akhirnya terus kemudian terus kemudian sekolah di SD, di SMP, di SMA yang pada masa itu tuh orang-orang yang into sama dunia kreatif tuh nggak penting gitu. Semua harus pintar matematika, semua harus pintar ini, semua harus pintar. Akhirnya makin dikecilkan gitu kan. Kakak-kakak adikku tuh pintar-pintar secara eksak. Eksakta tuh pintar banget, gila, pintar-pintar banget. Kakakku tuh bisa lo bikin rumus fisika versinya dia. Shortcutnya. Terus dia ngajarin gue tetep aja nggak ngerti gitu. Aku cuma bilang because I don't need it in life gitu. Buat apa gue belajar fisika? Karena saya nggak perlu gitu. Buat apa saya belajar kimia? Nggak perlu. That's wasting my time gitu. Terus semua orang bilang gila lo gitu. Jadi talenta atau gift yang dikasih Tuhan itu ternyata membuat saya semakin merasa kesepian. Karena nggak ada yang ngedukung gitu kan. Sampai terus kemudian akhirnya aku masuk sekolah seni rupa, baru dia tuh ngerasa, oh wow gitu kan, Ada wah this komunitasnya is ya. my life gitu. Tapi di acara itu pun terus kemudian ada yang gila, ada yang biasa saja, ada yang under gitu, biasa aja gitu. Ternyata aku masuk kategori yang itu tuh yang beyond tadi gitu. Orang bikin apa, aku bikinnya apa. Orang kerja apa, aku kerjanya apa. Orang udah baru sampai sini, aku udah sampai situ. Terus hingga akhirnya terus kemudian ini kayak akumulasi dari zaman aku kecil yang tidak tertanggulangi secara spirit, energi gitu sama orang tuaku gitu. Bukannya aku menyalahkan tapi yes juga somehow gitu nyalahin. Terus kemudian lingkungan gitu. Terus dulu aku pernah kerja juga di majalah brandnya boleh disebut ya? Boleh. Majalah Tempo dulu gitu. Dulu ada psikotes kan. Aku ingat banget dulu ada banyak banget orang cuma ngerebutin satu bangku gitu. Psikotes di kreatif tuh kan basic banget deh. Bulat jadi apa? Kotak jadi apa? Gitu. Pokoknya gitu kan, merubah bentuk menjadi sesuatu yang baru. Terus di ujung kita harus bikin profil diri sama satu pohon. Terus waktu itu aku bikin apa coba? Aku yang bulat-bulat segala macam tuh aku coret segala macam. Basically I did do nothing lah pokoknya.
Terus abis itu ada sesi tanya jawab kan gitu, interview lah gitu sama I don't know, maybe the psikolog ya gitu. Terus kamu gambar apa? Hah, aku gambar banyak banget ini. Ada gambar burung, ada gambar hutan, ada gambar ini, ada gambar ini. Si orangnya tuh, saya nggak ngeliat apa-apa. Coba lihat dulu orang saya yang gambar. Kamu yakin gambar sesuatu? Oh gambar, yakin banget gini, bla 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 bla. Sampai terus tiba-tiba dia udah mulai marah kan karena saya nggak ngeliat kamu serius di psikotes ini. Saya nggak ngeliat kamu gambar sesuatu. So aku bilang di psikotes ini tidak ada tulisan bahwa saya harus gambar sesuatu yang realis. Saya merasa gambar burung, gambar hutan, gambar ini, gambar itu. Kalau kamu tidak bisa melihat, berarti itu problemnya kamu. Kenapa? Karena ternyata imajinasi kita terhadap sebuah visual nggak sama frekuensinya. That's your problem, not my problem for me gitu. Dan itu aja jadi problem gitu kan gitu. Wah ini orang sinting kayaknya gitu. Udah. Terus kemudian masuklah sesi yang tanya jawab soal gambar profil diri dan pohon. Aku bikin gambar satu mukaku gitu lagi gantung diri di pohon kering gitu. Hah? Kenapa kamu gambar gantung diri? Karena menurutku psikotes ini kayak event bunuh diri gitu. Bagaimana kamu menjudge IQ saya by hari ini gitu? Karena menurut saya IQ itu fluktuatif gitu. Kalau saya lagi dapat menang lotre kayak atau lagi jatuh cinta, mungkin IQ saya lagi tinggi-tingginya gitu. Kalau semalam baru diputusin, kayaknya aku akan Langsung ngedrop. ngedrop banget gitu. Sehingga akhirnya menurutku event momen psikotes itu kayak momen bunuh diri buat saya pribadi. Mungkin salah, but I don't care. Tapi ini yang aku rasakan. Kan kamu suruh saya gambar profil diri dengan satu pohon. Ini yang saya rasakan. Tapi terus gilanya Tempo, terus saya yang diterima gitu. Jadi saya nggak tahu siapa yang gila gitu. It wasn't me atau memang benar-benar si Tempo gitu. Aku nggak tahu gitu. Jadi gambar pohon itu adalah yang kamu bikin acak-acakan itu. Bukan. Gambar pohon tuh gambar realis gitu. Tapi aku gantung diri di atas pohon. Gantung Gitu. diri. Ya itu ekspresinya memang seperti itu. Ada nuansa protes nggak sih ketika melakukan psikotes? Sangat. Oh itu mungkin kemudian dimunculkanlah visual-visual yang tidak ya umum menjadi ekspektasi. Ya karena gini, kenapa protes? Karena kita kan sering banget ya teman-teman di kreatif itu kan selalu psikotes di perusahaan-perusahaan besar terutama gitu. Materinya selalu sama gitu. Kenapa kalian nggak upgrade materi gitu? Ya. Karena kan berarti kan kita melakukan hal yang sama. Oh kalau kemarin gue failed, IQ gue cuma 50 gitu. Oh gue bisa tahu nih besok gue gambar ini atau latihan dulu. Biar gitu. naik Tahu, gitu. karena maksudnya Karena udah pernah ya. iya gitu, it's so typical gitu, template-nya sama. Nggak Dan menurutku genuine yes, lagi. nggak genuine lagi, that's my point. Dan menurutku ya tadi kayak bunuh diri. Oh itu jadi simbolnya itu tadi Iya, orang gantung gitu. diri itu. Malah yang dipilih kamu kan? Iya aneh. Keren, mantap. Berarti dia tahu ada orang yang spesial. Dan saya perlu info aja sih, sebenarnya kecerdasan itu tidak seperti dulu ya. Ya. Seolah-olah anak IPA nggak juga. Ya. Yang Iya. bisa berkesenian itu kecerdasan. Iya. Bisa apapun ya Bisa menulis bersosialisasi itu juga Iya, sebuah kecerdasan. bisa kecerdasan. menjadi host itu juga kecerdasan. Jadi Ya. banyak sebetulnya kecerdasan tuh Iya. nggak terpaku kepada satu hal itu. Oke, ini kelihatannya menarik ya. Dan saya jadi dapat konfirmasi dari Eugene sama Christine bahwa kesehatan mental itu memang sangat penting. Sama penting kita menjaga kesehatan fisik kita ya. Iya. Itu nah, kita mungkin akan segera masuk ke segmen terakhir nih. Oke. Ada yang mau dipromosiin kah? Tulisan atau rencananya apa ke depan terkait mental health? Saya Siapa dulu? first. Aku dulu, oke. Kalau yang susah Christine dulu biasanya. Lanjut. Apa yang mau dipromosikan dalam waktu dekat ya, akhir bulan Oktober ini aku mau launching buku menulis untuk menulis membaca kehidupan, itu judulnya. nice. Ya, menulis membaca kehidupan. Nah, buku itu sebetulnya buah dari pengalaman ketika menghadapi pandemi COVID-19. Ketika itu saking takutnya harus berada di rumah saja, akhirnya kita membuat, sudah diprediksi waktu itu bahwa mungkin kita akan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, pada saat itu saya bersama teman-teman membuat seperti support system gitu, seminggu sekali untuk mendiskusikan apa yang kita alami dalam sebuah perjanjian untuk tidak menyebarkan apapun yang dibicarakan dalam forum itu. Nah, beberapa hal yang diperoleh
dari apa namanya pertemuan itu waktu itu lewat Zoom ya, itu yang saya tuangkan dalam buku Menulis Membaca Kehidupan. Kemudian saya perkaya juga dengan banyak literatur supaya apa namanya bukunya memang dibuat tipis, tidak terlalu tebal, dan dibuat dalam bahasa yang populer supaya mudah dipahami, tapi untuk memperdalamnya ada referensi-referensi yang bisa dibaca sendiri. Nah, waktu itu sih kami dalam tim itu berharap menulis itu tidak hanya untuk mengungkapkan emosi negatif saja, tapi juga emosi positif. Goalnya waktu itu supaya kita bisa membuat manual book untuk diri kita sendiri. Artinya apa yang kita hadapi ketika kita senang sekali, atau apa yang kita hadapi ketika kita lagi sedih sekali gitu. Karena hidup itu berulang. Nah, kalau kita mencatat, kita memahami apa yang terjadi, perubahan emosi seperti apa, itu yang akan membuat kita lebih memahami diri sendiri. Karena pada kenyataannya, pengalaman pribadi saya juga, ketika kita lebih memahami diri kita sendiri, kita lebih kuat. Kita bisa lebih kuat untuk diri sendiri dan lebih kuat untuk membantu orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, itu saya peroleh dengan kita mencatat apapun yang kita alami. Itulah yang Wow. Tepuk tangan dulu dong. promosikan. Menulis untuk membaca kehidupan. Iya. Nice. Satu lagi nggak mau dipromosiin tuh, Kaukus Nasional. Oh iya. Silakan. Iya. Ada satu lagi juga yang sedang diinisiasi, yang kami inisiasi, saya bukan saya sih sebetulnya bersama Dan teman-teman. dan teman-teman, ada Profesor Nila Mulu, kemudian ada Profesor Romo Muji Sutrisno, kemudian Prof Aji Semiarto Aji Purwanto yang dari UI, kemudian ada Dr. Adiana, ada juga Maria Ekowati, kemudian ada Retno Kustiati. Nah, Dokter ini harus spesial disebutnya terakhir. Oh, saya takut Christine lupa, makanya saya. Padahal itu dia salah satu yang penggeraknya ya. Kemudian satu lagi Dr. Ray Basrowi, dia disebutkan terakhir karena Paling penting. dan dia yang melakukan riset, kemudian mempersiapkan banyak hal, referensi dan kemudian mempersiapkan strateginya. Jadi nyebutnya terakhir karena siap. dia banyak mengerjakan banyak hal. Bebannya paling berat nih. Bayang tuh. Iya. Bebannya paling berat dan paling banyak ditelepon, ya kan? Terutama oleh Christine. Nah, Kaukus itu Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa itu sebetulnya diawali dari ketika sebelumnya membuat program untuk kesehatan jiwa di tingkat posyandu. Nah, kemudian setelah memperoleh beberapa temuan ketika di posyandu itu untuk ibu dan anak, kita melihat juga bahwa ada yang harus ada masalah yang lebih besar yang harus kita kerjakan. Tidak bisa hanya di tingkat posyandu, tidak bisa hanya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau lembaga-lembaga pemerintah, tapi harus dilakukan secara joint effort. Semua pihak, baik perseorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan, harus semua. Jadi salah satu obsesi dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa ini, kita pengen mengkampanyekan supaya semua orang aware dan membicarakan. Selain membicarakan, mendiskusikan dan melakukan action di lingkupnya masing-masing. Semakin banyak orang yang peduli dan bekerja untuk kesehatan jiwa, saya rasa itu yang makanya dimulai dari riset yang dilakukan, dipimpin oleh Dr. Ray Basrowi itu, supaya tidak
tidak apa ya namanya, tidak asal, Tidak asal. tapi karena kan semua orang bisa self diagnosis, semua orang bisa mengatakan oh ini isu yang Yeah, yeah. tapi kita mulai dari riset itu supaya apa isu yang paling aktual, apa isu yang paling urgent dan krusial itu yang kita lakukan dan kita akan rekomendasikan pada semua pihak Oke, itu. Nice. mantap ya. Perlu dukungan. Pasti. Silahkan, Eugene, apa yang Aku ya? mau dipromosikan? Promosi. Jadi aku ada lagi bikin dua hal sih. Pertama film tentu karena memang doyannya di situ dan bisa di situ. Tapi both isunya tentang sama sih, ya kontennya tentang mental health gitu. Jadi yang film itu judulnya Living Under the Stars gitu. Jadi orang-orang yang hidup under the stars gitu. Jadi kita terjebak sama bayang-bayang stars itu gitu, terus pengen achieve dan lain-lain, tapi terus kemudian nggak bisa, terus bagaimana sih mereka menghadapi? Kurang lebih itu satu gitu. Terus satu lagi sebenarnya lagi develop buku. It's about me, tapi hopefully this book bakal merepresent banyak orang. Judulnya The Other Side of Me. Aku justru nggak mau ngomongin tentang dunia film lah, dunia kreatif lah, dunia yang nggak penting itu menurutku. Jadi Penting itu. penting sih sebetulnya. Aku berusaha untuk tidak bilang tidak penting gitu karena kenapa? Jadi sebenarnya gini. Intinya di buku itu aku pengen cerita tentang bahwa kita tuh sebagai manusia harus punya versi kita yang beda-beda. Aku meyakini itu gitu. Jadi yang terjadi hari ini tuh kita sering stagnan dengan versi kita yang kamu tahu itu doang. Kamu pikir tuh kamu cuma itu doang gitu. Saya percaya kayak kita jalan ke sini tadi gitu ya. Banyak opsi pilihan jalan gitu. Kalau kamu ngotot lewat tendian, seperti tadi lah saya tadi stuck gitu. Macet gitu. Tapi kalau aku belok ke kiri dikit, aku punya pilihan lain loh. Punya pilihan lain lah gitu. Jadi sebetulnya The Other Side of Me itu adalah buku yang bercerita tentang kegiatan-kegiatan, kegemaran-kegemaran, dan versi-versi lain tentangku yang orang mungkin nggak tahu. Yang itu yang aku berharap orang-orang juga harus digging more about ourselves gitu. Versi kamu tuh yang lain tuh apa sih gitu. Jangan-jangan versi itu yang justru yang empowering yourself. Empowering your mental health gitu. Kadang-kadang kita ngotot kan, oh gue tuh yang kayak gini. Padahal kamu failed in term of everything gitu. Padahal hanya sekedar kamu butuh tidak malas aja melihat angle lain tentang hidup kamu yang lain, versi kamu yang lain gitu. Nah itu yang mungkin terus kemudian kita bisa jalanin gitu. Banyak loh aku baca orang-orang menyadari ternyata dia justru turning point hidupnya itu di umur udah 50 sekian. Dia baru menemukan itu gitu. Oh ternyata gue jadi traveler enak juga ya. Terus gue bikin ngevlog ini segala macam. Terus gue menemui kebahagiaan dan bahkan menghasilkan uang gitu. Sementara ini gue kerja misalnya di sebuah instansi yang wah sangat feodal segala macam dapat uang tapi ternyata nggak dapat kebahagiaan. Akhirnya terus kemudian uangnya juga nggak, they don't know how to use the money dengan baik gitu. Terus di umur sekian dia baru menemukan versinya dia yang jauh lebih menyenangkan. Gitu. Nah alangkah lebih baiknya kalau kita dari muda udah tahu versi, bukan kita menentukan versi kita yang versi mana, tapi paling nggak kita punya opsi di versi kita masing-masing. Karena semakin banyak versi kita bukannya tuh tiba-tiba jadi kayak bunglon ya, enggak sih, tapi menurutku we have to survive with any condition. Gitu. Jadi ketika kita dapat kita nemuin versi kita yang versi yang lain, itu bisa kita gunain dengan situasi tertentu lah gitu. Itu bukan bagian dari self resilience bukan ya? Ya kind of. Itu ya. Yes. Penting Kurang sih lebih itu. untuk Penting banget kita. dan banyak orang nggak menyadari itu, Bu. Nggak menyadari pentingnya itu gitu. Orang kalau tadi kan sempat kita diskusi bahwa kita jangan underestimate ourselves. Itu yang terjadi gitu. Misalnya kayak gini. Ada beberapa temen tuh yang pengen keluar negeri gratis. Caranya gue harus kerja di sebuah perusahaan yang ngasih outing keluar negeri. Terus aku bilang, bro, keluar negeri tuh mahal sih, tapi nggak sulit harus kok. gitu-gitu amat. Nah, kamu harus nemuin versi kamu yang lain, yang lebih militan. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, buku itu nanti akan cerita tentang itulah. The other side of us lah, basically. Menemukan versi-versi yang mungkin lebih menyenangkan atau lebih gelap sehingga kita nggak masuk ke ruang itu tentang diri kita. Ditunggu ya. Buku Amin. dan filmnya. Oh, amin. Kalau Siap. kesini kan sudah jelas nih bukunya nanti akan segera ya bulan ini ya.
Oke, nah sebelum kita tutup wawancara ya, ngobrol-ngobrol ini ya. Quotes dong, pesan-pesan untuk Sobat Nadir. Kristin dulu deh, baru Eugene. Boleh ya? Boleh. Ya. Silakan. Quote dari aku apa ya? Apa? Menulis itu, Nah, itu dia. Yes, itu dia. Quote dari aku ya, belajarlah menulis. Kalau yang belum terbiasa menulis, pokoknya tulis aja apapun tentang apapun, dan saya selalu bilang bahwa ingatan manusia itu pendek banget, bahkan peristiwa yang sangat indah dalam hidup kita pun kita seringkali kita lupa. Makanya saya selalu mendorong untuk menulis tentang diri kita sendiri, karena itulah yang akan membuat kita lebih memahami siapa sih diri kita ini. Dan dengan memahami diri kita sendiri, itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Itu. Oke, terima kasih. Silakan Eugene, quotes-nya. Aduh, quotes ya. Yang keren ya. Kalau aku lebih ke ini sih Bu, apa namanya, lagi-lagi quotes yang kemarin aku baca itu 2 tahun lalu tuh mengganggu banget, yang we are a sad generation with the happy pictures gitu ya. We are sad generation with the happy pictures itu mudah-mudahan ini bukan jadi representasi pribadi kita masing-masing. Jangan selamanya yes, gitu kali betul. Ya. Sehingga akhirnya be genuine aja gitu, be genuine gitu, perfection imperfect tuh gitu, bahwa di ketidaksempurnaan itu justru tercipta kesempurnaan gitu, karena kamu jadi diri kamu sendiri. Memang nggak mudah, tapi ya harus gitu. Dan percaya deh, orang-orang di luar sana itu bener-bener generasi yang cepat melupakan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kamu bikin salah, kamu bikin bagus juga dilupakan, kamu bikin baik juga bikin jelek juga dilupakan gitu. Jadi don't worry about this universe lah gitu. Yeah. Jadi stay focus with ourselves dulu gitu. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa kita punya teman. Karena memang Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan, bukan masalah tentang suami dan istri, pacar dan pacar, tapi kita berpasang-pasangan tuh maksudnya bahwa kita ya harus selalu bersama gitu, karena biar kita ngerasa nggak sendirian. Itu aja sih. Itu quotes-nya bisa buat diri sendiri loh Eugene. Iya, I know. Aku selalu bikin quotes buat diri sendiri tapi nggak bisa ngelakuin. Coba itu bagus banget gitu. Tapi dia sendiri kayaknya masih menyangkal gitu. Tapi oke, apapun itu, terima kasih Kristin dan Eugene, luar Terima kasih, biasa Bu. ceritanya, pengalamannya, dan kita tahu semua bahwa kesehatan mental itu memang harus menjadi perhatian. Dan semoga semakin banyak yang menyadari pentingnya kesehatan mental, seperti juga kita merawat kesehatan fisik kita. Sobat Nadir semua, kita akhiri ngobrol-ngobrol kita dengan Kristin Salma dan Eugene Panji. Nah, untuk ucapan terima kasih dari kami, tim Nadir, kami akan memberikan souvenir. Oh wow. Mudah-mudahan berkenan dan jangan lupa masih. dipakai Iya. buat tidur juga boleh. Ini ada, nah izin yang Terima kasih. ya, sesnya ya. Wow. Mudah-mudahan Terima ada. kasih. Silakan nanti Terima kasih. boleh difoto, ditaruh di IG masing-masing. Tada. Ya, seperti itu. Dadah. Dan nanti kalau sambil ngetik bisa Ya. Oke lah. Mudah-mudahan segera muat ya. muat lah. Kalau nggak muat boleh. Gile. Wah, dia mulai nggak yakin sama diri. Oke. Mulai nggak yakin ya. Sebelum bubar beneran nih, Ya. kita foto dulu ya sama host kita. Ini Oke. ada Sarira sama Moti. Kita foto berlima ya. Oke. Hai semua, kita baru saja menyimak obrolan dari para narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Adriana, Kristina, dan Eugene yang telah sharing perspektifnya masing-masing. Kita tunggu filmnya bersama ya. Semoga kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode 100 ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Saya Sherira. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa